Indonesia, Salam Sentara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dialah Tuhan, dialah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 mengatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan juga kita mengatakan dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Mantap! Doa dan harapan saya, damai sejahtera yang melampaui segala akal akan melewati hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dan juga kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan menyertai kita. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, selamat hari Minggu, selamat kita beribadah, dan kiranya kita akan terus menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Sedikit berbeda di hari ini, saya membawakan tema seorang yang penuh iman, itu Barnabas. Ya, Barnabas yang penuh iman. Dan sebelum kita berdoa, sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih, biarlah kami menjadi orang-orang yang beriman di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Saya akan membacakan Kisah Rasul 11 ayat 24. Karena Barnabas adalah orang yang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Pasal 13 ayat 2. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Puji nama Tuhan. Dan temanya seorang yang penuh iman. Dan kalau saya mau sebut nama, Barnabas seorang yang penuh iman. Tetapi karena ini saya membawanya dalam konteks kita, walaupun bersinggungan dengan dia, konteksnya konteks Barnabas, tapi saya ingin juga supaya kita betul-betul melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Barnabas dalam hidupnya. Nah, dari pembacaan itu saya mengajukan pertanyaan, langkah-langkah apakah yang dilakukan seorang yang penuh iman? Langkah-langkah yang dilakukan seorang yang penuh iman menurut Kisah Rasul 11 ayat 24, Kisah Rasul 13 ayat 2 dan 3 adalah berani berkorban. Alkitab katakan tadi dia baik. Dia berani berkorban hartanya, dirinya, hidupnya, raganya untuk dipersembahkan kepada Tuhan dan dipakai dalam pelayanan dunia ini, melayani jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Berani berkorban tidaklah semudah berkata-kata. Berani berkorban bukanlah semudah kita berbicara. Berani berkorban itu memerlukan perjuangan iman. Tetapi Paulus telah membuktikan dirinya sebagai Barnabas telah membuktikan dirinya sebagai seorang yang beriman, penuh iman. Dia berani mengorbankan dirinya dan menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dan dia tahu bagaimana orang yang berjerih payah di dalam Tuhan, bahwa perbuatan mereka, jerih payah mereka tidak akan sia-sia, sebagaimana 1 Korintus 15 ayat 58 itu. Jadi setiap apa yang kita buat dalam pekerjaan pelayanan sebagai seorang beriman, kita akan mendapatkan imbalannya, itu upah yang dari Bapa di surga. Bukan hanya upah di surga sebagaimana mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan, mahkota kemegahan, dan mahkota kehidupan, mahkota kebenaran, dan lain sebagainya.
Artinya mau saya katakan bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik bagi kita. Yang kedua, berani tekun berdoa dan berpuasa. Sebagaimana kita baca dalam 13:2 dan 3 itu. Pertanyaan saya, bertekunkah kita berdoa? Bertekunkah kita berpuasa? Itu pertanyaan yang perlu kita jawab secara jujur. Mungkin selama hidup kita belum pernah kita berpuasa. Saya nggak tahu itu bahwa kita harus berpuasa. Yesus saja berpuasa. Siapa kita? Para murid berpuasa. Siapa kita? Orang-orang kudusnya berpuasa. Siapa kita? Orang-orang kudusnya tentu juga berpuasa dan berdoa dengan tekun. Murid-murid berdoa dengan tekun dan Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya kepada mereka. Itu sebabnya Barnabas itu dikatakan penuh dengan Roh Kudus, tapi nanti bagian yang lain. Jadi yang mau saya katakan kepada kita, berani bertekun dan berani berpuasa, itu harus kita ambil jalan kehidupan ini. Banyak orang bisa berdoa, tekun berdoa, tapi belum tentu bertekun berpuasa. Puasa mungkin Senin Kemis, jarang mengambil puasa yang panjang, sehingga dalam kehidupan ini ketika kita berdoa dengan tekun dan berpuasa, saya menikmati bagaimana saya menikmati kebaikan Tuhan itu. Saya menikmati tubuh saya secara tetap dipelihara oleh Tuhan. Dan saya tidak pernah pergi ke dokter untuk opname. Sekali saya pergi ke dokter 25.000 awal menikah. Tapi ketika saya mau makan obat itu, Roh Kudus ngomong, tidak sanggupkah kuasaku untuk menyembuhkan engkau? Aku buang langsung. Dan saya panggil istri saya, mohon maaf, saya hargai saya, memegang iman saya. Jadi itu pertama kali saya ke dokter dari sejak 1 Maret 1987. Ada penyakit? Ada. Tapi saya mau katakan, saya lawan dengan iman yang teguh. Saya percaya pada firman Allah. Oleh bilu-bilunya kamu telah sembuh. Loh, Yesus yang berkata, kenapa kita nggak mau percaya? Katanya kita percaya pada Yesus, percaya pada firman-Nya, percaya pada janjinya. Kenapa kita tidak pegang janji itu? Kadang-kala orang menyerang saya, nih pakai hikmat bro, pakai logika, pakai otak. Tuhan juga memberikan mereka hikmat pengetahuan yang hebat. Iya. Saya tidak pernah pungkiri itu. Dan saya juga tidak anti dengan dokter. Saya saja yang tidak. Tapi kalau keluarga saya sakit, ya kalau mau ke dokter ya silakan saja, siapa saja ke dokter silakan. Anak saya, istri saya kalau sakit, ke dokter apa? Kalau sudah berapa hari ngengong, ayo ke dokter. Enggak, ya tumpang tangan. Dan lebih sering mereka minta. Bukan berarti tidak pernah ke dokter, pernah. Tapi lebih sering untuk minta didoakan. Dan saya bersyukur bahwa di tengah-tengah kehidupan itu, apapun, bayangkan kalau 35 hari, seolah-olah kekuatan ini tidak ada, penderitaannya begitu luar biasa. Tetapi saya tetap bertekun. Saya berkata kalau saya memang minta 120 tahun, tapi kalau Tuhan mau kasih pendek napas, ya nggak apa-apa. Yang penting saya akan bertemu dengan Dia. Bagaimanapun caranya, saya bertemu dengan Dia. Tetapi saya berkata, kuatkan saya, sehatkan. Dan pada akhirnya Tuhan menyehatkan. Ketika saya titip pesan kepada istri saya, ketika saya rasa saya mau jalan sepertinya, saya berkata, kamu boleh menikah lagi.
pilih takut, orang yang takut akan Tuhan. Saya bukanlah orang yang yang membiarkan seperti seorang suci yang tidak membiarkan pasangannya diambil orang. ada orang berkata, beberapa orang berkata sama saya, kalau sampai istri saya kawin, saya mati duluan, saya mati, saya akan datangi kepada dia, hantu saya akan datang. Saya bilang nggak akan ada gitu gunanya. Justru kau ikhlaskan, nggak ada lagi hubungan kita dengan dunia ini, terkecuali kamu menjadi setan. Nggak ada lagi hubungan orang mati antara kita dengan kita sudah bersama dengan Tuhan. Kalau ada, itu adalah setan. Dan itu sebabnya kita berbeda dengan yang lain, berbeda dengan agama-agama yang lain, berbeda dengan cara dunia ini. Dan kita berbeda dengan apa yang dunia katakan. Kita berbeda karena Kristus. Masa kita menghembuskan nafas terakhir, kita percaya kepada Yesus, tetap setia taat pada Tuhan Yesus, kita akan masuk bersama-sama dengan Dia di Firdaus sebelum kita menuju surga. Tapi kalau kita tidak percaya, kita menuju neraka. Itu saja, simple. Dan itu kita yakini, tidak ada lagi hubungan dunia orang mati dengan dunia orang hidup. Itu pembohongan dari si setan, menurut keyakinan dan kepercayaan kita dalam Kristus. Nah, yang ketiga, berani terjun dalam pelayanan kepada Tuhan. Dan kita lihat bagaimana mereka dengan tekun, mereka Barnabas berani terjun. Kita juga sebagai orang-orang percaya, mari kita berani terjun kepada Tuhan dalam melayani, berani terjun dalam pelayanan kepada Tuhan dan manusia, ya. Dan siap dipakai oleh Tuhan, ya. Dan siap untuk hidup selalu berkenan dan taat pada Tuhan. Jangan kita sebagai pelayan mengambil kemuliaan Tuhan. Jangan sampai ikabutnya Tuhan itu hilang, telah hilang kemuliaan Tuhan dari kita. Oleh karena perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan. Karena semua hanya untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan Kristus. Dan itu kita harus sadari. Kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang terakhir, baik dan penuh Roh Kudus. Nah, kalau Tuhan pakai kita, ini tidak boleh lepas, ya. Baik dan penuh Roh Kudus. Kita menjadi berkat kepada orang lain, kita suka menolong orang lain, kita suka memberkati orang lain, dan selalu penuh Roh Kudus supaya kita tidak pernah menyombongkan diri di atas keberhasilan yang Tuhan percayakan kepada kita. Justru kita harus semakin merendahkan hati. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan seorang yang penuh iman bukanlah semudah membalik telapak tangan, tapi seorang yang penuh iman akan selalu berserah diri kepada Tuhan agar dia terus bisa dipakai oleh Tuhan seperti Barnabas. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong kami untuk tetap hidup sesuai dengan janji Tuhan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepada Bapa di surga. Dan kalau ada yang sakit, apapun sakit penyakitmu, dalam nama Yesus, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka keluar, dan oleh bidur Yesus engkau sembuh. Dan juga saya mengatakan, ketika engkau mengalami beban yang berat, letih lesu dalam hidup ini, Yesus sudah berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Datang, dan kau nikmatilah kelegaan daripada Tuhan. Arahkan tanganmu kepada Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Yesus, segala penderitaan, kesusahan yang mereka alami, datang kepada mereka Tuhan, menolong mereka karena mereka sudah datang, minta kelegaan daripada Tuhan, pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih. Tuhan menjawab doa-doa mereka dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Kiranya Tuhan akan terus menyatakan segala kebaikannya bagi kita, dan kita menjadi terus orang yang beriman. Apapun aktivitas kita di pagi hari ini sampai sore, tapi jangan pernah lupa untuk beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus.
Dan kalau kita ingin berdonasi, ada nomor-nomor di bawah ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap. Nanti besok Senin kita teruskan seri dasarnya kuasa doa. Tuhan Yesus memberkati. Oh ya, hampir lupa. Jangan lupa untuk berdoa sebelum tidur dan membaca firman Allah dan perkatakan firman Allah. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran firman Allah. Semoga kita menjadi orang-orang yang beriman karena kita cinta Tuhan, kita suka berdoa, kita suka firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.